Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang kami banggakan. Jumpa kembali bersama saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar PJJ secara baik dan lancar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa sehingga kita bisa diberikan kemudahan dalam pemahaman materi pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita langsung menuju materi bab 2, di mana pada materi ini kita berbicara tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya yang terdiri dari 4 aspek kompetensi inti. Kompetensi inti 1 itu spiritual, yang keduanya sikap sosial, kemudian KI3-nya aspek pengetahuan atau kognitif, dan KI4-nya aspek keterampilan atau psikomotorik. Berikut saya tampilkan pemetaan materi kita di bab 2 ini. Jadi di bab 2 ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita berbicara tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, arti penting norma bagi kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, berikut kita akan bahas apa yang dimaksud dengan norma. Tentu kalian sudah pernah mendengar istilah atau yang disebut dengan norma. Jadi, norma adalah perangkat peraturan atau kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk hidup dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau di sekolah itu norma juga disebut dengan tata tertib. Norma juga dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung, kemudian dijadikan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu macam-macam norma. Jadi ada 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Baiklah, yang pertama kita bahas norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapatkan sanksi berupa dosa dan hukuman dari Tuhan. Berikut norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Nah, pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini yaitu mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah atau menyesal. Berikutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, sanksinya apa? Jadi sanksi dari pelanggaran norma kesopanan ini dia sifatnya kurang tegas, berupa cemooh, kemudian dibenci atau dikucilkan oleh masyarakat. Berikut yang terakhir, norma hukum. Norma hukum itu aturan yang mengatur tingkah laku manusia
yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, sanksi pelanggaran terhadap norma hukum ini sifatnya tegas, kemudian nyata, dan memaksa. Nah, sanksinya bisa berupa hukuman mati, pidana atau dipenjara, kemudian bisa juga denda, hingga pencabutan hak-hak tertentu. Baik, sekarang kita lihat pemaparan tentang tingkatan pada norma. Jadi ada 4 tingkatan pada norma, yaitu ada yang disebut dengan cara atau usage, ada yang disebut dengan kebiasaan atau folk ways, kemudian ada tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir ada adat istiadat atau custom. Sekarang kita jelaskan mengenai tingkatan pada norma tersebut. Yang pertama itu cara. Cara adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak. Saya berikan contoh, misalnya bagaimana cara makan yang baik dan benar, ya, kemudian tidak menimbulkan bunyi atau suara pada saat kita makan itu, ya. Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua itu kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan adalah aturan yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya memberi hadiah kepada orang yang berprestasi, kemudian menggunakan baju yang bagus di tempat pesta. Baik, sekarang kita lanjut ke tingkatan norma yang berikut. Ada yang disebut dengan tata kelakuan atau mores, yaitu norma yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Mores ini juga disebut sebagai norma moral, ya. Dia sudah diterima oleh masyarakat dan biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan atau keyakinan agama. Nah, jadi tata kelakuan ini tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tuh, misalnya di sini mores ini bisa berupa larangan, hal yang tidak boleh begitu, ya, tabu di bidang makanan, misalnya, ya. Larangan memakan daging sapi, kuda, babi, dan sebagainya. Kemudian larangan dalam menampilkan diri seperti mempertontonkan tubuh yang harusnya tidak boleh dilakukan. Kemudian larangan dalam berbahasa seperti mengucapkan mantra atau berbicara yang tidak sopan sebenarnya masuk juga. Nah, itu, ya. Baik, berikut tingkatan norma yang terakhir, yaitu custom atau adat istiadat. Adat istiadat adalah norma yang mengatur tata kelakuan yang sifatnya kekal di dalam masyarakat. Jadi adat istiadat ini sifatnya turun-temurun dan sudah ada dan selalu diwariskan ke keturunan berikutnya. Dan ini juga berlaku dengan sifat yang agak keras, ya, karena ada hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Baiklah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga dengan pemaparan yang sangat sederhana, sangat singkat, bisa dengan mudah kamu pahami, ya, terutama berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam Pancasila.